Assalamualaikum Sobat Football United. Setelah Manchester United kalah menghadapi West Ham, kekalahan ke-17 musim ini di Premier League ya, ada komentar yang menarik menurut gue yang akan gue bahas. Ini dikatakan oleh Ruben Amorim. Ini yang dikatakan ya oleh Ruben Amorim setelah ditanyakan terkait dengan penampilan, permainan, dan situasi apa kira-kira musim depan. Ruben Amorim mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak ingin berbicara terkait dengan pemain ya. Saya tidak ingin berbicara tentang pemain, saya ingin berbicara tentang diri saya sendiri. Saya memiliki dan kita butuh berubah dan kita butuh kuat ya, berubah dengan besar di musim panas. Kita butuh berani karena kita tidak akan memiliki musim depan seperti ini. Kalau kita memulai musim depan seperti ini dan kita harus memberikan tempat untuk orang lain. Artinya untuk manajer baru. Ini yang dikatakan oleh Ruben Amorim dan ini yang ingin gue bahas di video kali ini. Menurut gue dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim ini ada beberapa hal menarik ya. Nomor satu, gue melihat bahwa Ruben Amorim mengambil tanggung jawab ya. Mengambil tanggung jawab itu dulu. Dia mengatakan ditanya oleh pewawancara ataupun dari media tentang pemain ya, siapa yang untuk musim depan dan seperti apa. Ruben Amorim mengatakan, saya tidak ingin berbicara tentang pemain. Ini tentang saya dan saya mengambil tanggung jawab. Dia juga menyinggung tadi tentang kultur klub ya. Gua sudah singgung di video sebelumnya bagaimana penting untuk mengatur kultur dari klub Manchester United. Lalu Ruben Amorim juga berbicara tentang pentingnya musim panas, rekrutmen. Kita harus berani. Dan menurut gua rekrutmen musim panas berani merubah banyak. Ini bukan hanya mendatangkan pemain, tapi juga keberanian mengambil keputusan-keputusan, misalnya melepas pemain ya. Dimana ini bukan hal yang mungkin hal keberanian dibutuhkan iya, tapi ini hal yang gimana ya? Ini hal yang juga vital menurut gua karena ini ada hubungannya dengan finansial. Berani melepas berarti juga berani mungkin mengambil kerugian. Tapi tentu saja hal ini juga harus dilakukan dengan cermat, tidak bisa sembarangan. Seperti biasa gue sering membaca komentar, baik itu di channel Football United ya dan juga di sosial media lainnya, bahwa ada yang atau sering juga mengatakan bahwa ya jual pemain ini, jual pemain itu, karena memang penampilannya tidak maksimal bersama dengan Manchester United. Tidak ada yang salah dengan komentar tersebut ya. Artinya memang karena penampilan pemain yang tidak maksimal, tapi apakah itu menjadi hal yang memungkinkan untuk dilakukan di Manchester United? Situasi finansial dari Manchester United ini memiliki atau membuat jadi banyak keterbatasan terkait dengan pergerakan di bursa transfer musim panas. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi Ruben Amorim menginginkan juga keberanian. Artinya ada resiko-resiko yang mungkin harus sebaiknya diambil. Tapi sekali lagi ini dari sudut pandang Ruben Amorim. Nah, Ruben Amorim juga memberikan poin lainnya, poin yang sangat kuat menurut gua ya, bahwa kita tidak bisa memulai musim depan seperti ini. Kalau kita memulai musim depan seperti ini, kita harus siap memberikan tempat kepada orang lain. Artinya dia tahu ada resiko kehilangan pekerjaan di Manchester United. Dan menurut gua ini bukan hal baru. Apa yang terjadi di awal musim ini dengan Erik ten Hag misalnya, dengan segala pencapaian musim lalu, Manchester United finish di peringkat ke-8. Saat ini Manchester United ada di peringkat yang lebih buruk lagi. Manchester United mengakhiri musim lalu dengan trofi. Musim ini Manchester United ada peluang mengakhiri juga dengan sebuah trofi ya. Trofi di Eropa. Dan gua melihat seperti ini. Dan ini juga sering gue katakan di channel ini. Sedalam Manchester United jatuh musim ini,
sebesar itu juga harapan dari sebagian banyak fans ya untuk musim depan. Artinya, kalau Manchester United finish di peringkat ke-8 musim lalu, di musim ini fans ingin supaya lebih tinggi lagi dari peringkat 8. Realistis secara yang diinginkan itu berada di zona Liga Champions. Ketika itu ternyata sulit untuk diraih ya, walaupun ada beberapa penampilan yang bagus tapi tidak konsisten, maka kritikan bahkan menjurus serangan ini akan terjadi. Ruben Amorim menurut gue juga akan mengalami hal tersebut kalau Manchester United di awal musim depan memiliki performa seperti ini. Pasti juga akan mendapatkan kritikan, serangan ya. Gue juga melihat bahwa ada kekhawatiran. Ini sudah gue sebutkan di video-video terakhir bahwa tentang performa Manchester United di Liga. Ini oke, semua berbicara terkait dengan final Europa League. Tapi karakter pemain yang ditampilkan di Liga setelah Manchester United memastikan tidak akan kemana-mana di Premier League, tidak akan degradasi, juga tidak akan ke Eropa. Ini meragukan menurut gue. Musim depan bisa jadi sudah tidak ada lagi alasan-alasan tentang ya ini masih baru adaptasi, ini ada pengorbanan yang harus dilakukan karena mengganti pelatih di tengah jalan, pelatih baru, filosofinya juga baru, sistemnya baru, pemain belum terbiasa, klub bahkan belum terbiasa dan lain-lain ya. Mungkin musim depan argumen-argumen seperti itu sudah tidak akan diambil lagi, beri dia waktu dan lain-lain. Bisa jadi ya kembali lagi seperti apa biasanya, seperti musim lalu, musim-musim sebelumnya di mana akhirnya menggusur pelatih. Ruben Amorim juga sadar kalau Manchester United di awal musim depan performa dan juga hasil, terutama hasil ya menurut gue, seperti apa yang ditunjukkan setelah Manchester United tidak kemana-mana di kompetisi Liga dan berjalan cukup jauh di kompetisi Liga Eropa, ini bisa membawa ke situasi pergantian pelatih. Ada keadaan seperti itu, arah ke situ bisa jadi. Gua secara personal ya, gua secara personal, secara ringan amatiran, gua berharap ini tidak terjadi. Karena sebenarnya artinya tidak terjadi begini. Ada dua hal yang tidak terjadi. Nomor satu, Manchester United tidak mengawali musim seburuk ini, seburuk beberapa pertandingan terakhir. Gue berharap itu. Nomor dua, kalau seandainya Manchester United diawali dengan sesuatu yang buruk pun juga, gue berharap Ruben Amorim tidak diganti. Kenapa? Begini. Alasan gue. Apa yang saat ini terjadi, Manchester United tenggelam di papan bawah klasemen, ini juga menunjukkan bahwa masalah di klub ini sangat besar. Sangat besar sekali. Dan ini tidak bisa hanya dilihat dari pemain. Ruben Amorim tadi mengatakan ini bukan tentang pemain, ini tentang saya. Sepakat gue, ini bukan tentang pemain. Ya, pemain ada faktornya, di situ ada poinnya, tapi bukan yang utama. Dan gue juga menilai bukan juga di Ruben Amorim, tapi di situasi dari atas, termasuk di manajemen. Jangan lupa siapa yang menunjuk Ruben Amorim? Manajemen. Apa mereka membuat perhitungan? Ruben Amorim ini memiliki gaya permainan yang berbeda dengan bukan cuma pelatih di Manchester United, bahkan di Liga Inggris ya sebagian besar. Dia juga sempat dinegosiasikan, kabarnya demikian, dengan beberapa klub, tapi beberapa klub ini mundur ya karena memang Ruben Amorim ini memegang teguh prinsip filosofi permainannya. Tidak ada yang salah di sana, gue tidak ingin menyalahkan tersebut. Tapi manajemen mengambil langkah seperti itu. Gue justru melihat ke ya bagaimana kompetensi dari manajemen. Kalau memang mereka mengambil Ruben Amorim di bulan November dengan mungkin resiko melepas dari bulan November sampai dengan bulan Mei untuk beradaptasi dan segala macam, iya, tapi itu saja tidak cukup. Apa yang Ruben Amorim katakan, di musim panas nanti rekrutmen ini harus dilakukan. Dan sekarang masih meragukan. Kenapa? Siapa selain Matheus Cunha? Matheus Cunha pun belum pasti diamankan. Ada nama lain. Sementara kebutuhan
dari pemain-pemain baru, gue melihat begini. Bukan soal masalah pemain yang sesuai dengan sistem permainan Ruben Amorim 3-4-2-1 atau 3-4-3. Itu penting tapi ternyata bukan yang terpenting. Yang terpenting menurut gue nomor satu, itu penting sekali tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting menurut gue adalah pemain yang memang sesuai bermain di Manchester United. Itu menurut gue yang paling penting rekrutmen di musim panas nanti. Pemain yang memang cocok bermain di klub seperti Manchester United, memiliki mental karakter sesuai dengan Manchester United, ingin membuat fans di setiap pertandingannya happy dengan penampilannya, memiliki karakter pemenang. Mungkin ini juga akhirnya agak sedikit offside dengan mungkin emosi yang terlalu berlebihan. Ya itu yang harus diatur, gak masalah. Tapi paling tidak karakternya cocok sesuai. Saat ini di klub ini ada beberapa pemain menurut gue sudah cocok dengan karakter tersebut. Tapi banyak juga yang tidak. Dan yang Manchester United butuhkan, apakah bisa mengganti pemain tersebut, ya artinya dijual atau seperti apa dengan resiko PSR? Ya, tapi yang jelas Manchester United butuh mendatangkan pemain yang sesuai dengan karakter klub ini. Itu yang terpenting menurut gue. Itu bentuk salah satu sekali lagi, salah satu bentuk support dari manajemen kepada Ruben Amorim. Dan memang kalau seandainya memang Ruben Amorim membutuhkan waktu lagi, ya bisa jadi itu memang dibutuhkan. Karena lihat aja sekarang ini, seberapa dalam Manchester United merosot ke papan bawah. Ini menunjukkan bahwa ya memang tidak mudah. Pelatih-pelatih sebelumnya pun juga mengalami hal yang sama kan. Ada penurunan di sana. Dan selalu setiap kali penurunan itu terjadi, kesimpulannya selesai. Gue tidak ingin itu terjadi. Memang mungkin belum waktunya, memang mungkin perjalanan ya untuk memperbaiki proses, katakanlah seperti untuk memperbaiki Manchester United ini memang harus seperti ini. Tapi kita lihat akan seperti apa musim depan. Komentar yang sangat menarik dari Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.